Kalau kita jujur pada data, jujur pada jejak sejarah, dan jujur pada akal sehat, maka memang sulit menghindari satu kesimpulan pahit. Era kepemimpinan SBY bukan sekadar masa transisi, tapi justru menjadi titik awal sekaligus puncak keterpurukan tata kelola negara, terutama dalam urusan sumber daya alam dan lingkungan. Ini bukan soal benci pribadi, bukan pula soal dendam politik. Ini soal hitung-hitungan dampak. Soal apa yang rusak, kapan rusaknya, dan siapa yang sedang pegang kemudi saat itu. Mari kita bicara pelan-pelan, tapi tajam. Di era SBY, hutan Indonesia bukan cuma ditebang, tapi dibisniskan secara sistematis. Izin tambang keluar seperti brosur diskon. Konsesi hutan dibagi seperti kue ulang tahun. Sawit tumbuh bukan karena perencanaan matang, tapi karena relasi kuasa. Negara ada, tapi seperti satpam komplek yang cuma pegang peluit, bukan pemilik gedung. Tiup-tiup, tapi tidak pernah benar-benar menindak. Masalahnya bukan sekadar deforestasi. Yang lebih parah adalah pembiaran yang dilembagakan. Semua tahu ada masalah, semua sadar ada kebocoran, tapi negara memilih diam. Diam yang panjang. Diam yang mahal. Diam yang akhirnya menjadi warisan. Inilah yang sering luput dari debat publik. Kehancuran itu bukan tiba-tiba, tapi dipelihara. Lalu ketika era berganti, ketika pemerintahan berikutnya mencoba merapikan, menertibkan, bahkan menabrak kepentingan lama, yang muncul apa? Ribut, protes, narasi korban, teriakan otoriter. Seolah-olah kerusakan baru dimulai kemarin sore, padahal fondasinya sudah dicor sejak lama. Retaknya sudah mengering. Tinggal ambruknya saja yang kelihatan belakangan. Ini seperti rumah yang dari awal dibangun tanpa fondasi. Bertahun-tahun kelihatan kokoh karena dicat terus. Begitu ada tukang baru datang dan bilang, ini rumah mau roboh, yang disalahkan malah tukangnya. Kenapa ribut? Dari dulu juga begini. Ya justru itu masalahnya. Dari dulu dibiarkan. Dan lucunya, di tengah kritik terhadap upaya pembenahan, ada semacam amnesia kolektif. Orang lupa atau pura-pura lupa bahwa kerusakan lingkungan paling brutal justru terjadi ketika negara sedang sibuk menjaga citra demokrasi yang sopan, rapi, dan diplomatis. Semua tampak tenang di permukaan, tapi di bawah tanah, sumber daya dikuras habis-habisan. SBY sering dipuji sebagai negarawan santun, betul. Tapi negara bukan lomba pidato. Negara bukan seminar. Negara itu soal keputusan keras. Soal siapa yang dilindungi dan siapa yang ditekan. Dan disinilah masalahnya. Negara terlalu sering kalah oleh kepentingan. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak berani. Ketika tambang merajalela, ketika hutan dibabat, ketika konflik agraria meledak di mana-mana, negara hadir sebatas mediator basa-basi. Duduk, mendengar, menenangkan. Tapi jarang menutup, jarang mencabut izin, jarang menghukum yang besar. Yang kecil ditertibkan, yang besar dinegosiasikan. Inilah yang kemudian menjadi beban pemerintahan setelahnya. Karena membenahi kerusakan jauh lebih mahal daripada mencegahnya. Menutup lubang selalu lebih ribut daripada membuka. Dan saat lubang-lubang itu mulai ditambal, suara protes justru datang dari mereka yang dulu paling diuntungkan oleh pembiaran. Narasi pun diputar, seolah-olah pemerintah baru adalah sumber masalah. Seolah-olah konflik baru muncul karena ketegasan, bukan karena warisan ketidakadilan. Ini logika terbalik yang sengaja dipelihara, yang merusak diam-diam dipuja, yang merapikan terang-terangan dihujat. Dan jangan lupa satu hal penting, warisan kebijakan tidak pernah netral. Ia membawa dampak jangka panjang. Ketika izin tambang diberikan tanpa kontrol, itu bukan cuma keputusan satu periode, tapi bom waktu lintas generasi. Ketika hutan dibuka tanpa perhitungan, itu bukan sekadar angka PDB, tapi krisis ekologis yang akan dibayar anak cucu. Jadi ketika kritik diarahkan ke era SBY, itu bukan soal menyalahkan masa lalu semata. Itu soal menamai sumber masalah dengan jujur. Karena tanpa itu kita akan terus muter di lingkaran yang sama. Rusak, dibiarkan, lalu saling tuding. Dan di titik ini kita harus berani bilang, keterpurukan itu nyata dan ia punya alamat sejarah yang jelas. Negara tidak jatuh ke jurang begitu saja. Ia digiring, pelan-pelan, dengan senyum, dengan bahasa santun, dengan dalih stabilitas. Ironisnya, semua itu sering dibungkus dengan istilah demokrasi. Padahal, demokrasi tanpa keberanian negara hanya melahirkan oligarki yang rapi. Semua prosedur jalan, tapi substansi bocor. Semua aturan ada, tapi penegakan setengah hati. Maka wajar jika sampai hari ini dampaknya masih terasa. Konflik agraria belum selesai.
kerusakan lingkungan belum pulih, ketimpangan penguasaan lahan masih akut, dan negara masih sibuk membereskan sisa-sisa pesta lama yang tagihannya baru datang sekarang. Kalau kita mau jujur, kritik terhadap era SBY bukan untuk menjatuhkan nama, tapi untuk menghentikan romantisme yang menipu. Karena selama masa lalu terus dimuliakan tanpa evaluasi, masa depan akan terus disandera oleh kesalahan yang sama. Pembiaran struktural itu bukan kecelakaan, ia hasil pilihan. Pilihan untuk nyaman, tenang, pilihan untuk aman, stabil, penuh pilihan perhitungan. untuk tidak Itulah ribut citra dengan yang pemilik berhasil modal. dibangun oleh Susilo Bambang Di era Yudhoyono SBY, selama satu negara dekade terlihat penuh. rapi dari Sebuah luar, warisan tapi yang keropos impresif. dari dalam. Tapi seperti yang rumah sering elit, terjadi dalam politik, catnya mahal, ketenangan di pagar permukaan tinggi, tapi fondasinya seringkali rapuh. menyembunyikan badai yang sedang Semua bersembunyi tampak di tertib kedalaman. karena konflik Selamat datang disapu di ke sisi bawah lain karpet. gangguan itu Bukan seringkali membuka diselesaikan, tapi pintu disenyapkan. bagi masalah-masalah yang Dan lebih disitulah besar. elit bermain. Korupsi yang Elit merajalela, politik, skandal elit bailout bisnis, bank yang penuh. Seberapa elit besar birokrasi. harga yang harus dibayar negara Mereka hidup akibat dari status skandal dan quo. keraguan? Dari izin yang tidak pernah benar-benar diawasi, Di awal dari regulasi yang kekuasaannya, lentur tergantung siapa SBY yang pegang telepon. mendeklarasikan perang terhadap Negara korupsi. seolah ada, Citranya tapi sebagai sering pemimpin absen yang saat bersih dan berhadapan santun dengan kepentingan menjadi besar. modal utamanya. Ia Tegas ke berjanji rakyat akan memimpin kecil, langsung lentur ke pemberantasan pemodal korupsi besar. tanpa pandang bulu. Ini bukan tuduhan kosong, ini pola. Coba lihat bagaimana konflik agraria meledak di banyak daerah. Masyarakat adat kalah oleh peta konsesi. Petani kalah oleh HGU. Nelayan kalah oleh reklamasi. Negara hadir belakangan, biasanya setelah viral, itu pun sering datang sebagai penenang, bukan penegak. Mari kita duduk bersama. Kalimat sakti yang sering berarti, yang kuat tetap menang, yang lemah diminta sabar. Inilah warisan paling berbahaya dari era itu. Normalisasi ketimpangan. Ketika ketidakadilan dibiarkan terlalu lama, ia berubah jadi kebiasaan. Dan ketika kebiasaan itu akhirnya dilawan, yang melawan justru dicap perusuh, anti pembangunan, atau tidak nasionalis. Logika dibalik, pelaku jadi korban, korban jadi pengganggu. Lalu narasi pun dipoles. Dibangun cerita bahwa semua baik-baik saja dulu, bahwa kerusakan baru muncul belakangan. Ini strategi klasik. Hapus konteks, potong sejarah, lalu lempar tanggung jawab ke masa kini. Padahal, kebijakan itu seperti utang. Bisa ditunda, tapi tidak bisa dihapus. Bunganya akan dibayar oleh pemerintahan berikutnya, oleh rakyat berikutnya. Makanya, jangan heran kalau pemerintahan setelah SBY tampak ribut. Karena mereka tidak bekerja di ruang hampa. Mereka bekerja di ladang ranjau. Setiap izin lama adalah potensi konflik baru. Setiap pembiaran dulu adalah masalah hari ini. Dan ketika masalah itu diangkat ke permukaan, yang terusik tentu mereka yang sudah lama menikmati gelapnya sistem. Disinilah muncul narasi licik. Seolah-olah ketegasan adalah sumber masalah. Seolah-olah penertiban adalah bentuk kezaliman. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Masalah muncul karena dulu tidak pernah dibereskan. Karena terlalu lama negara memilih aman, bukan benar? SBY mungkin berhasil menjaga stabilitas politik. Tapi stabilitas macam apa? Stabilitas yang dibayar dengan kerusakan ekologis. Stabilitas yang dibayar dengan ketimpangan struktural. Stabilitas yang menyenangkan elit, tapi mahal bagi rakyat. Ini stabilitas semu. Tenang di permukaan, gaduh di akar. Dan ironisnya, semua itu sering dibungkus dengan bahasa moral. Demokrasi, hak asasi, kebebasan. Kata-kata indah yang seharusnya melindungi rakyat, tapi justru dipakai untuk melindungi pembiaran. Ketika negara ragu bertindak, itu disebut kehati-hatian. Ketika negara tidak tegas, itu disebut kebijaksanaan. Padahal seringkali itu cuma ketakutan mengambil risiko politik. Akibatnya jelas. Negara kehilangan wibawa di hadapan modal. Regulasi jadi alat tawar-menawar. Penegakan hukum jadi selektif. Dan rakyat disuruh mengerti. Disuruh sabar. Disuruh percaya bahwa suatu hari keadilan akan datang sendiri. Spoiler, keadilan tidak pernah datang kalau tidak dijemput. Jadi ketika hari ini kita bicara soal krisis lingkungan, soal konflik agraria, soal rusaknya ekosistem, jangan pura-pura kaget. Jangan bertanya, kok bisa separah ini? Jawabannya sederhana dan menyakitkan. Karena dulu dibiarkan. Karena negara terlalu sibuk menjaga citra, lupa menjaga tanah air secara harfiah. Kritik terhadap era SBY bukan berarti menafikan semua pencapaian.
tapi juga tidak boleh menutup mata terhadap kegagalan mendasar. Dan kegagalan terbesar itu satu, negara kalah dalam mengendalikan sumber daya strategisnya sendiri. Kalah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau bertarung serius. Dan selama kegagalan itu tidak diakui secara jujur, kita akan terus terjebak dalam debat palsu. Debat yang ramai di televisi tapi sunyi di lapangan. Ramai di elit tapi buntu di akar masalah. Yang kita butuhkan bukan nostalgia, bukan romantisme masa lalu, tapi keberanian menyebut luka dengan nama aslinya. Karena hanya dengan itu negara bisa benar-benar sembuh. Sekarang kita masuk ke wilayah yang paling licin tapi paling menentukan. Narasi publik dan ingatan kolektif. Karena kekuasaan hari ini bukan cuma soal siapa pegang jabatan, tapi siapa menguasai cerita. Dan di titik ini, era SBY sangat diuntungkan oleh satu hal, citra. Citra pemimpin santun. Citra demokratis. Citra negarawan. Padahal citra seringkali hanya topeng paling halus dari kegagalan struktural. Media punya peran besar di sini. Selama bertahun-tahun, publik disuguhi cerita stabilitas, pertumbuhan, dan demokrasi prosedural. Pemilu jalan. Kebebasan pers ada. Kritik boleh. Tapi yang jarang disentuh adalah apa yang terjadi di balik layar ekonomi politik. Siapa dapat izin? Siapa pegang lahan? Siapa menikmati sumber daya? Itu tidak seksi. Itu tidak viral. Dan seringkali itu sengaja dijauhkan dari sorotan. Akhirnya terbentuk memori kolektif yang timpang. Orang ingat pidato, lupa kebijakan. Orang ingat senyum, lupa dampak. Orang ingat ketenangan, lupa bahwa ketenangan itu dibayar mahal oleh alam dan rakyat di pinggiran. Ini bukan kebetulan, ini hasil framing jangka panjang. Pelan, konsisten, dan efektif. Maka jangan heran kalau setiap kritik terhadap era SBY langsung dianggap berlebihan. Dulu baik-baik saja. Dulu adem. Dulu tidak ribut. Ya jelas tidak ribut karena banyak masalah dikunci rapat. Tidak diangkat ke permukaan, tidak ditabrak, tidak dibereskan. Negara seperti orang yang menumpuk sampah di gudang, lalu bangga karena ruang tamunya bersih, masalahnya sampah tidak pernah hilang. Ia membusuk, dan suatu hari baunya menyebar kemana-mana. Itulah yang kita rasakan sekarang. Bau dari kebijakan lama yang tidak pernah diselesaikan. Dan ketika pintu gudang dibuka oleh pemerintahan berikutnya, orang-orang yang dulu nyaman justru teriak, "Kenapa bau begini?" Disinilah manipulasi ingatan bekerja. Masa lalu diputihkan. Masa kini disalahkan. Yang dulu membiarkan dipuji sebagai bijak. Yang sekarang menertibkan dicap kasar. Ini logika terbalik yang terus direproduksi. Diulang di talk show. Diperkuat di media sosial. Dibungkus nostalgia. Padahal kalau kita bongkar satu persatu, banyak kebijakan era SBY yang hari ini jadi sumber konflik. Izin-izin jangka panjang, kontrak yang timpang, konsesi yang terlalu luas. Semua itu legal secara prosedur, tapi cacat secara keadilan. Dan hukum yang tidak adil, cepat atau lambat, akan meledak. Ironisnya, saat ledakan itu terjadi, yang disalahkan bukan pembuat bom, tapi pemadam kebakaran. Kenapa apinya besar? Ya karena dulu bensinnya disiram terus. Kenapa rakyat marah? Ya karena dulu suara mereka tidak pernah dianggap penting. Kita juga harus bicara soal keberanian politik. Di era SBY, keberanian sering dikalahkan oleh kompromi. Setiap keputusan keras dianggap berisiko elektoral. Setiap konflik dengan pemodal dianggap ancaman stabilitas. Akhirnya negara lebih sering memilih aman. Padahal aman bagi elit sering berarti berbahaya bagi rakyat dalam jangka panjang. Dan inilah tragedinya. Negara yang takut pada konflik akan diwarisi konflik yang lebih besar. Karena masalah yang tidak diselesaikan akan tumbuh, mengakar, menjadi struktural. Dan ketika sudah struktural, biaya sosialnya berlipat ganda. Jadi kalau hari ini kita melihat kerusakan lingkungan yang akut, konflik lahan yang kronis, dan ketimpangan penguasaan sumber daya yang nyaris feodal, jangan pura-pura ini semua muncul tiba-tiba. Ini bukan hujan, ini akumulasi. Akumulasi keputusan lemah, akumulasi pembiaran, akumulasi kepemimpinan yang terlalu sibuk menjaga citra, lupa menjaga substansi. Kritik ini memang tidak nyaman. Tapi negara tidak dibangun dari kenyamanan. Negara dibangun dari keberanian mengambil keputusan yang tidak populer tapi benar. Dan disitulah era SBY gagal memenuhi ekspektasi sejarah. Bukan karena tidak cerdas, bukan karena tidak tahu,
tapi karena terlalu sering memilih jalan tengah saat situasi menuntut sikap tegas. Dan dalam urusan sumber daya alam, jalan tengah sering berarti jalan menuju kehancuran pelan-pelan.